Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan masih terus memikirkan tentang Alkitab kita yang kita punya supaya bisa kita pahami dan kita menjadi akrab dengannya. Saudara-saudara, bagaimana sebetulnya kisah terjadinya Alkitab ini menjadi satu bagian PLPB? Nah, ini yang akan kita bicarakan, saudara, yang disebut sebagai kanon. Istilahnya kanonisasi Alkitab. Perlu kita memahami supaya seperti yang sering kali saya katakan, memahami Alkitab kita harus tahu, jangan kita pegang, kita baca, tapi kita nggak ngerti bagaimana terjadinya, bagaimana adanya, dan itu bisa menjadi kebingungan yang luar biasa, bukan? Nah, terhadap kanon ini pun ada berbagai pendapat, berbagai tanggapan yang cukup miring, yang meragukan bahwa sebetulnya masuk kanon nggak masuk kanon kan tergantung yang mengkanon, kan begitu kira-kira ya. Nah, bagaimana sebetulnya ceritanya ini, saudara? Nah, ini menjadi hal yang serius yang perlu kita pikirkan sama-sama. Baik, saudara yang kekasih, sebelum kita melanjutkan pemikiran kita lebih dalam, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat 16 dikatakan begini, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Sementara di dalam Yeskiel pasal 40 ayat yang ketiga, Yeskiel 40 ayat 3 dikatakan begini, kesanalah aku dibawanya dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan bersama tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang. Saudara-saudara, kanonisasi. Kanon itu berasal dari bahasa Ibrani kaneh, ya, atau di dalam bahasa Yunani disebut kanon. Nah, kemudian dua istilah ini yang di Ibrani tadi kane itu kita baca Yeskiel 40 ayat 3. Sementara kanon itu di dalam Galatia 6 ayat 16 yang berarti pengukur atau peraturan atau patokan. Nah, saudara-saudara, istilah ini dipakai untuk membicarakan apa sebetulnya yang menjadi ukuran, apa sebetulnya yang menjadi peraturan, apa sebetulnya yang menjadi patokan, sehingga ada 66 kitab di dalam PL dan PB. Ya, ini harus dipahami dulu. Nah, mana yang masuk, mana yang bukan. Tetapi harus dimengerti, kanon bukan. Awas nih ya, kanon bukanlah pembuatan kitab-kitab atau edit kitab-kitab, melainkan pengumpulan apa yang sudah ada dalam bentuk surat atau yang kita sebut gulungan, perkamen, tanpa dikoreksi, karena sudah benar pada dirinya dan sepenuhnya dia tidak memerlukan koreksi-koreksi. Jadi kanon itu bukan mengkoreksi, itu harus dipahami dulu. Sehingga kanon itu harus dipahami sebagai satu nilai yang penting bagaimana mengumpulkan Alkitab. Loh, ada apa dengan Alkitab kita rupanya dulu? Kan begitu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kemudian orang-orang Israel pulang dari tanah pembuangan, dari Babel, mereka mulai merapikan segala sesuatu, khususnya
Esra mengumpulkan kitab-kitab dan memperhatikan semua untuk merekonstruksi lagi ibadah di bait Allah, kan begitu. Nah, kemudian ini menjadi penting, Taurat-Taurat, dokumen-dokumen yang ada ya dalam bentuk gulungan, yang Paulus memakai istilah juga perkamen, dan gulungan itu banyak dari kulit domba. Ya, nanti kalau yang Perjanjian Baru tulisan-tulisannya banyak dari atau di atas kertas papirus. Nah, saudara, kulit domba ini ditulis dengan bahan tertentu yang menjadi tahan lama sekali dan tidak menjadi luntur, kan begitu. Nah, pada waktu kemudian dari pembuangan itu dikumpulkan lagi, mulailah kemudian orang belajar, termasuklah kelompok-kelompok yang disebut kelompok-kelompok Eseni. Kelompok Eseni itu adalah orang-orang yang mengasingkan diri, saudara-saudara. Mereka menjadi kumpulan pria-pria yang tidak menikah, mempersembahkan dirinya untuk pelayanan. Mereka eksklusif, mereka ada di sekitar Qumran. Kalau sekarang ini saudara ke Israel, Laut Mati di atas begitu ya. Nah, tempat itu menjadi tempat yang dikenal menjadi kumpulan orang-orang Eseni. Mereka itu adalah orang-orang yang menggali, mencari, mendata tentang seluruh kitab-kitab di dalam Alkitab. Ya, khususnya mereka sangat terkenal dengan pengumpulan kitab Nabi Yesaya. Nah, salah satu pengikut yang diyakini dari kelompok Eseni dikenal di Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Yohanes Pembaptis diyakini pernah mengikuti atau masuk dalam kelompok Eseni ketika mereka merekonstruksi seluruh PL, mengumpulkannya lagi. Saudara-saudara, kemudian dalam pelayanan Yohanes Pembaptis kita tahu betul apa yang dikerjakannya, khususnya penelitian kitab Yesaya itu ketika memahami atau memberitakan, dia yang berteriak-teriak dari gunung itu, kan begitu. Nah, itu kan diambil dari Yesaya yang mengacu kepada Yesus Kristus. Karena Yesaya bisa dikatakan, mengapa Yesaya yang menjadi riset orang dan ketertarikan pada waktu itu khususnya kelompok Eseni, karena kitab Yesaya bisa dikatakan menjadi kitab Injil di Perjanjian Lama. Karena di dalam kitab Yesaya berbicara tentang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak, kemudian nama Immanuel, hidupnya, matinya, hamba yang menderita, disalibkannya, dan seterusnya. Gambaran di Yesaya memberikan gambaran yang cukup besar, cukup jelas, sehingga menarik minat bukan untuk meneliti dan menelusurinya, saudara yang kekasih. Nah, kemudian dikumpulkanlah kitab-kitab ini, karena pada tahun 70 khususnya, ketika dirubuhkannya bait Allah oleh Kaisar Titus, sehingga kemudian para rabi-rabi mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ini rupanya dalam satu sudut penghancuran kepada bait Allah, tapi di sudut lain ada kebangunan yang luar biasa, sehingga muncullah usaha untuk mengumpulkan yang tercerai-berai ini, kan, menyatukannya. Nah, dikumpulkanlah kitab-kitab itu, lalu ada ide untuk membuat ini jadi satu, bagaimana nih? Nah, saudara-saudara, pada waktu itu mau dibuat jadi satu, ada banyak kitab-kitab lainnya. Nah, kitab-kitab lain ditulis, surat-surat lain kan ngumpul nih. Ya, anggaplah sekarang kan 39 PL itu ada lebih sebetulnya. Nah, dari lebihnya ini 40 sekian, lalu diteliti mana sebetulnya yang bisa masuk, mana yang tidak bisa masuk. Nah, ini kanon. Sehingga mana yang disebut PL yang kemudian menjadi 39 dari sekian puluh kitab-kitab di kanon lah ini. Nah, apa kanon itu? Bagaimana cara kerjanya? Kan begitu, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu ini menjadi seleksi dari berbagai kitab yang banyak beredar ya di tahun 70 lewat ke atas itu di era PL ya. Sehingga dikumpulkanlah pada akhirnya nanti kira-kira tahun 250-an komplitlah semua seperti yang PL kita pahami sekarang, 39 kitab itu. Jadi berlanjut cukup panjang, berganti generasi dan meneliti. Nah, saudara-saudara, jadi Alkitab itu harus diuji menurut Alkitab itu sendiri. Pertama, isi semua Alkitab itu harus memperhatikan tradisi para nabi dan para rasul untuk PB, nabi untuk PL tentunya. Lalu kemudian kitab-kitab itu diuji silang antar kitab, isi dan spiritnya. Jadi yang mengukur kitab lain adalah kitab itu sendiri saling ukur pada dirinya. Nangkap ya? Jadi Alkitab itu saling mengukur pada dirinya, artinya dari segi kontennya, kebenarannya, semangatnya. Ini cocok apa enggak sih? Nah, saudara-saudara kemudian muncullah saling menguji itu, ada yang gugur. Karena kok yang ini jadi agak lain ya. Yang ini agak tendensius ya. Yang ini agak ekstra ya, kan begitu.
Sehingga cerita-cerita itu kemudian diuji silang, lalu kemudian dikenalilah oleh para petugas kanon ini. Dilihat, diuji lagi, dilihat kitab ini, dilihat kitab itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, dikenalilah Alkitab itu sebagai satu kebenaran yang teruji. Teruji oleh apa? Oleh kitab yang lainnya. Nah, maka dipahamilah kitab-kitab itu tentu pegangan pertama dan utama adalah kitab Musa, bukan? Ya, lalu ditelitilah semuanya, saling membackup, saling mendukung, sehingga muncullah riwayat, sejarah, dan seterusnya. Contoh, kitab Ester sebetulnya mengalami pergumulan pasang surut untuk masuk apa tidak masuk, gitu kan? Kenapa? Karena kitab Ester tidak satu kali pun menyebut nama Tuhan. Sehingga pada waktu itu sempat terjadi tarik-menarik, ini masuk apa enggak nih, kan gitu. Ya, sehingga ini menjadi satu pergumulan terserius, sehingga bagaimana mau memahami yang lain-lainnya. Kemudian menuju 39 Alkitab itu, PL itu, ya. Waktu itu barulah dimasukkan juga Pengkhotbah, Kidung Agung, sudah diteliti sedemikian rupa. Masuklah ke dalam, maksudnya beberapa kitab-kitab sejarah tadi itu. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam bagian-bagian seperti ini tidak menjadi sederhana dan menjadi mudah. Tetapi jangan lupa, kitab itu mencek kepada kitab yang lainnya, saling menguji pada dirinya. Sehingga lahirlah PL atau Perjanjian Lama 39 kitab. Nah, oleh karena itu kanonisasi bukan ditentukan oleh rapat konsili dari orang-orang. Oh, ini yang cocok menurut saya, ini yang cocok menurut saya. Bukan, gak penting menurut kau apa. Tapi bagaimana kau meneliti yang satu dengan kitab lain, mereka cocok gak pada dirinya. Kita cuma menjadi pembaca dalam tanda petik begitu sebetulnya ya. Jadi bukan penguji untuk menguji isinya ini cocok apa tidak oleh diri kita. Tidak. Walaupun kita melakukan pengujian tapi antar kitab. Jadi tidak lebih daripada pembaca sebetulnya. Tugas yang kita lakukan untuk menemukan kesamaan semangatnya. Ya. Sehingga saudara-saudara pergumulan yang sangat panjang dimulai dari tahun 70 munculnya konsili pertama 90 terus bergerak ya. Sampai kemudian akhirnya tahun 250 sudah berbentuk dan disepakati nanti PLPB itu sudah mendekati tahun abad kelima begitu ya. Barulah PLPB itu dapat. Nah, jadi kita melihat panjangnya perjalanan yang ada di samping memang sejarah dan situasi yang juga ada. Karena itu masa-masa penjajahan Roma yang terus-menerus saudara-saudara ya. Jadi bagaimana kekristenan juga ada di bawah tekanan ya, dan sebelumnya orang-orang Yahudi juga di bawah tekanan ke penjajahan. Nah, jadi semua bergerak dalam tekanan yang begitu luar biasa, tetapi gairah dan kerinduan untuk mengumpulkan seluruh data yang ada itu, yang memang sudah ada, awas ya, sudah ada, bukan dibuat ada, tulisan para nabi-nabi itu. Maka punyalah kita PL yang 39 kitab itu. Ya. Nah, dari 39 itu muncul lagi PB 27 kitab yang kita punya. PB pun mempunyai pergumulan yang sama. Bagaimana pergumulan itu datang dan pasang surut dan itu tidak sederhana, ya. Sehingga tahun 397 finalisasi semuanya sesudah pasang surut, ya. Dari 250 terus bergerak 397 dan itu kan masih ada tarik menarik. Nah, selesailah yang 39 tuh, ya, itu menjadi konsili terakhirnya. Baru kemudian dikumpulkanlah semuanya sehingga di PL itu terkumpullah. Maka ini salah satu contoh misalnya ya. Ternyata ada 209 ayat-ayat di PL yang dikutip dalam 260 pasal di PB. Nah, ini juga salah satu semangat cross check. Begitu ya bagi waktu orang Kristen mengumpulkan PL dan PB. Lalu pengutipan itu sendiri dilakukan oleh Yesus Kristus. Misalnya di Matius 4, Yesus mengutip kalimat Musa, ya. 1 Korintus 10, Paulus juga mengutip peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Nah, itu menunjukkan betapa relasi PL dan PB sangat kental, ya, sehingga bagaimana memahami keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan bagaimana kanon itu saling menguji pada dirinya sehingga melahirkan 39 kitab ditambah 27 kitab di PB. Ya, sehingga jadilah jumlahnya 66 kitab, ya, 39 ditambah 27. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian seperti begini, bagaimana hakikat Alkitab itu menjadi ada, ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pelajari bersama-sama. Sehingga kanon itu kemudian menjadi satu perjalanan panjang dari gereja untuk menemukan kebenaran yang luar biasa. Sehingga menjadi semuanya lengkap
PLPB disimpulkan semuanya ya. Nanti terus bergerak dalam perjalanan dari gereja Tuhan. Saudara-saudara, tentu kalau mau membaca tahunnya supaya punya detail, itu buku sejarah banyak yang memuat itu ya, saudara bisa membaca beberapa. Tetapi saya hanya ingin memberikan garis besar di sini dulu adalah bagaimana sejarahnya PLPB ada pada kitab gulungan-gulungan yang kemudian diseleksi dikumpulkan sehingga jadilah PL dan PB. Tapi ingat, waktu di kanon bukan keputusan yang orang-orang menguji kitab itu sehingga ini boleh terima apa enggak, tapi kitab dan kitab. Sehingga orang-orang yang ada anggota konsili membaca, memperbandingkan satu dengan lain. Sehingga kalau satu itu mental atau tidak masuk, itu lebih karena kitab yang lain. Dengan dibandingkan lain dia nggak serapas, ini nggak sejalan nih, begitu. Ya, jadi banyak sekali orang pada waktu itu ya namanya kelompok ini, kelompok itu ya, aliran ini, aliran itu ya coba menawarkan apa yang mereka yakini dan mereka pahami. Ya, pada waktu itu juga ada misalnya Marcion ya, seorang yang dianggap tergolong kacau juga ya, bagaimana dia memandang kanonnya itu menjadi sangat sedikit sekali dari Alkitab itu yang di kanonnya ya. Banyak sekali yang ditolaknya. Nah, oleh karena itu ini perlu, karena Marcion melakukan berdasarkan ukuran pribadi dia. Dia mengkanon berdasarkan selera dia, pemahaman dia. Nah, itu yang kemudian ditolak. Kanon itu bukan itu, tapi kitab itu menguji Alkitab menjadi patokan pada dirinya, menjadi ukuran atau peraturan. Mana diterima, mana tertolak. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, Alkitab yang ditulis bentang jauh yang berbeda tahun, ya, sejarah si manusia penulisnya, ketika yang satu menulis, yang lain sudah mati dan matinya pun terlalu jauh. Dalam jarak bentang ratus tahun tadi, bahkan dari PL, kitab yang ditulis Musa ke era PB itu bisa berjarak 1500 tahun kurang lebih. Ya. Nah, jadi kalau begitu jauhnya bentangannya, tetapi ternyata benar isinya, saling mendukung satu dengan lain, bahkan dikutip termasuk oleh Yesus Kristus sendiri PL itu, maka kita bisa melihat secara luar biasa. Yesus juga pernah mengutip Yesaya misalnya, ketika dia berbicara, Tuhan mengurapi aku dan mengutus aku, kan gitu, untuk membebaskan orang-orang yang terdapat tawanan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti begini, saudara, maka kita melihat bagaimana kebenaran Alkitab itu di dalam kanon yang masuk ke dalam sejarah manusia, tetapi tidak serta-merta manusia menjadi penentunya. Ini menjadi menarik. Nah, jadi ada orang yang tendensius lalu bilang, itu kan kanon, dimasukin nggak dimasukin kan tergantung yang mengkanon pada waktu itu, kan bisa aja jadi A, bisa aja jadi B. Nah, saya pikir ini salah paham, ya, tidak memahami situasi yang sesungguhnya. Jadi bukan orang itu dengan selera orang itu mengukur kitab ini masuk apa enggak. Itu pernah dilakukan Marcion, dan Marcion salah dalam hal itu. Oleh karena itu ada banyak sekali yang ditolak oleh dia. Bahkan satu kitab pun misalnya ketika dia membaca Lukas, dia setuju dengan Lukas, tetapi Lukas pasal 1 pasal 2 menurut dia nggak cocok, ini dibuang sama dia. Dianggapnya kurang wibawa. Ya lucu atuh. Karena kan si penulis bukan sembarangan. Maka si pembaca kok bisa seenaknya. Sehingga itulah sebab bukan dia, bukan kita, tetapi Alkitab mengukur Alkitab. Nah, itulah kanon, saudara. Sehingga kita mempunyai Alkitab yang kita pegang PL dan PB menjadi 66 kitab hasil kanon di dalam pergumulan yang panjang. Nah, sejarah perjalanan kanon ini menunjukkan kepada kita betapa penyertaan Tuhan atas Alkitab, bagaimana terbentuknya menjadi amat sangat nyata, sehingga Tuhan menolong banyak orang ya yang disebut di dalam konsili-konsili yang terlibat itu melihat kebenaran itu dengan utuh, memahaminya dengan penuh, sehingga kemudian justru kita yang membuat kanon tadi itu, menyelenggarakan kanon, menemukan kebenaran dari kesaksian Alkitab yang di kanon itu. Sehingga dari PLPB maka tercenganglah kita dan harus bersyukur kepada Tuhan. Betapa amat sangat luar biasanya pemeliharaan Tuhan itu. Saudara-saudaraku, itulah kanon. Jadi oleh karena itu, marilah kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, marilah kita pikirkan dengan serius, supaya kemudian kita tidak menjadi salah kaprah dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya, supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Nah, Anda maka jalanilah seperti itu, lakonilah itu.
Sehingga hidup itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kita pahami dengan kanonisasi Alkitab. Maka bersyukurlah kita punya Alkitab. Alkitab bukan perjalanan pendek, perjalanan panjang ketika dia membentuknya menjadi sebuah Alkitab yang 66 kitab itu. Dan ini menjadi sangat luar biasa. Tapi kalau kita nggak tahu, saya baru ngerti loh. Bayangkan puluhan tahun saudara jadi orang Kristen, puluhan tahun pula saudara memegang Alkitab, puluhan tahun itu pula saudara tidak mengerti apa-apa. Apa yang sebetulnya diajarkan kepada orang Kristen? Ini kesalahan kami para pendeta ini. Yang harusnya mengajarkan umat mengerti supaya dia tahu apa yang dipegangnya, gunanya apa, sejarahnya bagaimana. Kan begitu? Ini penting untuk kemudian mengajar orang menghargai Alkitab itu, mengerti Alkitab itu. Nah ini baru terbentuk 66 dalam bahasa Ibrani untuk PL, Yunani untuk PB. Nanti kita akan lihat bagaimana bahasa PL itu kemudian diterjemahkan, ya, bagaimana pergerakannya. Dan kita juga akan belajar sampai nanti kita punya kemudian bahasa Indonesia. Tetapi inilah yang menjadi perlu untuk kita pahami bahwa kanonisasi Alkitab dikerjakan oleh pimpinan Roh Tuhan, bukan manusia yang menjadi penguji terhadap mana yang masuk, mana yang tidak masuk, tetapi Alkitablah yang menguji pada dirinya, saling menguji satu dengan lainnya untuk menentukan oke apa enggak oke-nya. Nah, biar ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana dalam perjalanan ratusan tahun panjangnya perjalanan menjadi pergumulan tersendiri, tetapi di sisi lain juga ya, kehancuran terhadap bait Allah di tahun 70 oleh Titus justru menjadi pemicu penyemangat untuk mengumpulkan dan menyatukan semuanya. Jangan terpecah-pecah lagi dalam gulungan yang tersebar-sebar. Puji Tuhan, tekanan terhadap gereja justru memberikan hikmat yang luar biasa. Maka kalau kita melihat sejarahnya, melihat perjalanannya, betapa amat sangat patutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan Alkitab. Sehingga kita punya sekarang. Tapi saking gampangnya kalau untuk beli, asal ada uang, beli, sudah. Seenaknya lah kita memperlakukan Alkitab. Demi Tuhan yang hidup seharusnya tidak seperti itu. Lebih lagi ini baru sejarah. Lebih lagi kalau kita berbicara teologikal atau kebenaran. Maka kalau dalam bicara perspektif kebenarannya, ya sudah harus dong, itu kan firman Tuhan yang hidup itu. Enggak dibaca mau jadi kayak apa. Jadi kalau sampai gagal kita secara historikal menghargai sejarah Alkitab, gagal pula secara teologikal, saya nggak tahu lagi gereja mau jadi apa. Karena itu celakalah orang Kristen yang suka dengar khotbah, yang suka mujizat, tetapi malas membaca Alkitab. Hati-hati, itu sudah salah dalam hidup kita. Karena itu rubahlah perilakumu, cintailah firman itu, dengarkan khotbah dan uji segala sesuatu dengan firman yang Tuhan sudah taruh pada hati para nabi dan rasul, terbukukan dalam surat mereka buat lalu dibukukan menjadi satu 66 kitab yang kita punya ini. Tuhan menolong kita untuk mencintai Alkitab. Tuhan menolong kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan menolong kita sehingga kita boleh menjadi sebagaimana harusnya orang percaya. Tuhan memberkati. Selamat memahami kanon itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Memahami kebenaran Alkitab dan terus bertumbuh bertambah di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang kami terima, biar kiranya itu terus mencerahkan hati dan pikiran kami. Untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki dan kecintaan kami pada Alkitab kiranya terus bertumbuh. Semakin nyata tampak dalam perubahan perilaku. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan memberkati hidup kami, pelayanan kami, program yang dikerjakan oleh PAMA, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.